kembali lagi dengan saya Muhammad Rafiq Nazar di acara kita ini. Sekelompok pemuda-pemudi yang berasal dari daerah yang berbeda-beda dengan berani dan baik menjelaskan tentang bahayanya korupsi dan penjelasan lain tentang korupsi dari mata kuliah PPAK yang dididik oleh dosen yang sangat keren dan baik, yaitu Bapak Sudiono. Pemuda-pemudi ini dikabarkan berkuliah di kampus yang sangat baik dan berkualitas karena lulusan fisioterapinya yang sangat profesional dan berkualitas, yaitu Poltekkes Kemenkes Surakarta. Inilah pemuda-pemudi yang saya maksud. Halo, assalamualaikum, salam, Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Muhammad Rafiq Nazar dari kelas AD4 Fisioterapi akan menjelaskan tentang peran media dalam pemberantasan korupsi. Tapi sebelumnya, saya akan menjelaskan apa itu korupsi. Apa itu korupsi? Korupsi merupakan kejahatan yang luar biasa yang berdampak pada segala aspek kehidupan masyarakat, sehingga pemberantasannya pun memerlukan upaya yang luar biasa juga. Selanjutnya, apa itu pemberantasan korupsi? Pemberantasan korupsi adalah serangkaian tindakan untuk mencegah dan menanggulangi korupsi melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan sidang pengadilan. Dengan peran serta masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan seperti yang kita tahu, korupsi di negeri kita ini sudah sangat meresahkan dan bahkan hampir menjadi budaya di negeri kita. Oleh karena itu, ada peran-peran yang sangat penting untuk melaksanakan dan menjalani pemberantasan korupsi ini. Salah satunya ialah peran media terhadap pencegahan dan upaya pemberantasan korupsi. Dalam dinamika reformasi politik, media massa gencar memberitakan kasus korupsi. Media massa berperan dalam meletakkan landasan demokratisasi kehidupan bernegara dengan mempercepat proses peralihan dari pemerintahan yang otoritarian menuju kepada tatanan bernegara demokratis. Dengan kata lain, media mampu menyebarkan pesan bernilai positif untuk mendukung kehidupan bernegara secara serentak dengan kecepatan yang sangat tinggi. Pentingnya media massa dalam usaha-usaha pemberantasan korupsi setidaknya dapat dimasukkan ke dalam dua bagian besar. Pertama, memberikan dampak kasat mata mengenai korupsi kepada masyarakat. Bentuk yang paling spektakuler, misalnya ketika pemimpin korup dapat dimakzulkan, dituntut atau dipaksa untuk mengundurkan diri setelah kejahatan mereka dipertontonkan kepada publik lewat media. Media mendorong agar penegak hukum pun menindaklanjuti laporan sesuai dengan aturan main yang sudah berlaku. Media massa juga sangat berperan untuk menyingkapkan kekurangan atau bahkan korupsi di dalam berbagai badan negara seperti pengadilan, polisi, dan satuan tugas anti korupsi, sehingga korupsi dapat dikontrol. Namun, permasalahannya sekarang adalah media di Indonesia dimiliki oleh segelintir orang yang dekat dengan kekuasaan dan politik, serta mementingkan keuntungan semata. Sehingga program-program mendidik masih sangat minim, jangankan mendidik masyarakat untuk menjauhi korupsi. Alih-alih kasus korupsi hanya untuk memblok up kelompok tertentu yang bertentangan dengan pemerintah. Kasus korupsi juga dapat mendulang pundi-pundi rupiah melalui iklan, maka tidak heran banyak media berlomba-lomba memberitakan korupsi. Kadang, berita kasus korupsi dibumbui dengan informasi-informasi berbau skandal yang tidak ada bedanya seperti acara gosip. Tidak hanya itu saja, pemberitaan kasus korupsi di Indonesia selalu saja tidak tuntas. Banyak media hanya berfokus kepada hebohnya penangkapan dan konflik, tidak mengawal penuh, bahkan kebanyakan hanya mengawal sang koruptor masuk dalam proses persidangan saja. Kadangkala juga kasus korupsi di blow up untuk menutupi kasus lain yang menyita perhatian publik. Fenomena ini tidak lepas dari teori-teori kekuasaan media dan kapitalisme. Jadi, begitu dari saya dan akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mazharin Hasin dari kelas D4 Fisioterapi A semester 1 dari kelompok 6 dengan NIM P2722602124. Hari ini saya akan menjelaskan tentang pengaruh atau hubungan peran masyarakat terhadap pencegahan dan upaya pemberantasan korupsi. Yang pertama yaitu kita akan meninjau tentang apa sih peran masyarakat terhadap korupsi. Yang pertama yaitu dalam upaya pemberantasan tindak korupsi tidak hanya dilakukan oleh pemerintah saja, tetapi sangat dibutuhkan dukungan dan partisipasi dari masyarakat luas, khususnya melalui ormas yang merupakan wakil dari masyarakat dalam menyampaikan tuntutannya. Karena tanpa adanya dukungan dari bawah, usaha untuk memberantas korupsi sekedar merupakan usaha semata tanpa ada realisasinya. Kemudian di dalam pasal 41 ayat 5 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 diterangkan bahwa ketentuan mengenai tata cara peran serta masyarakat dalam pemberantasan tindak pidana korupsi diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Oleh karena itu, agar terlaksananya peran serta masyarakat dengan baik dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, dibuatlah PP nomor 71 tahun 2001 tentang tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat dan pemberian penghargaan dalam mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi. Sebelum lanjut, saya akan menerangkan salah satu strategi pemberantasan korupsi, yaitu strategi edukasi dan kampanye. Strategi edukasi dan kampanye sendiri adalah strategi pembelajaran, strategi pembelajaran pendidikan anti korupsi dengan tujuan membangkitkan kesadaran masyarakat mengenai dampak korupsi, ya, dengan mengajak masyarakat untuk terlibat dalam gerakan pemberantasan korupsi serta membangun perilaku dan budaya anti korupsi. Baiklah, selanjutnya tentang minimnya perhatian masyarakat. Untuk minim perhatian dan kajian terhadap peran partisipasi masyarakat maupun akuntabilitas publik dalam upaya pemberantasan korupsi telah memberikan dampak terhadap kualitas yang tidak memadai dan di partisipasi masyarakat sendiri. Hal ini dapat dilihat misalnya dari laporan pengaduan masyarakat sebagaimana diatur dalam PP nomor 271 tahun 2000 yang diterima oleh KPK, yang sebagian besar di antaranya tidak mengidentifikasikan adanya suatu tindak pidana korupsi. Berdasarkan buku laporan tahun KPK tahun 2007, diperoleh informasi pada tahun 2005, 2006, 2007 telah diterima laporan pengaduan masyarakat dari seluruh Indonesia masing-masing sejumlah 7.361, 6.938 dan 6.510. Namun demikian, pengaduan masyarakat mengidentifikasikan kejadian untuk tahun 2005, 2006, 2007 tersebut masing-masing hanya berjumlah 2.466, yaitu 33%, 33,5%, 1.268 atau 23,4% dan 1.229 atau hanya sebanyak 18,8%. Di samping itu juga peran pemerintah agar masyarakat dapat termotivasi agar dapat mengadukan tentang tindak korupsi, yaitu memberikan motivasi yang tinggi kepada masyarakat, maka perlu diadakan berupa pemberian penghargaan kepada masyarakat yang berjasa terhadap upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi berupa piagam atau premi. Selanjutnya yaitu peranan masyarakat. Peran serta masyarakat dalam pemberantasan korupsi adalah sebagai informan atau penyuplai informasi. Dalam hal ini, masyarakat berperan mengambil
berinisiatif untuk melaporkan, membeberkan atau memberikan informasi kepada aparat penegak hukum terhadap kemungkinan terjadinya praktek korupsi. Untuk mewujudkan peran ini, maka yang harus dimiliki oleh masyarakat adalah rasa peka dan kewaspadaan yang tinggi terhadap proses penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan. Purbah dan Mulyono tahun 2018. Mungkin sekian untuk penjelasan tentang peranan atau pengaruh atau hubungan peran masyarakat terhadap pencegahan dan upaya pemberantasan korupsi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, izinkan saya untuk melanjutkan dari saya tadi, yaitu pengaruh atau hubungan peran hukum terhadap pencegahan dan upaya pemberantasan korupsi. Yang pertama yaitu upaya penindakan korupsi. Salah satu hal yang patut diperhatikan dalam konteks pemberantasan korupsi yaitu upaya penindakan kasus korupsi yang dilakukan oleh penegak hukum. Tujuan penindakan kasus korupsi yakni memberikan efek jerah bagi para pelaku kejahatan ataupun calon pelaku kejahatan untuk melakukan tindak pidana korupsi. Caranya dapat dengan menerapkan hukum badan ataupun perampasan aset guna memiskinkan koruptor dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, Pasal 26 Penindakan dalam Pemberantasan Korupsi di bawah bidang penindakan KPK dengan tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan. Yang kedua yaitu upaya pencegahan korupsi. Paradigma pencegahan merupakan salah satu cara yang sangat efektif untuk mengakhiri korupsi dengan pembatasan pada akses yang dapat dieksploitasi. Pencegahan yang berhasil tidak melahirkan perbuatan korupsi dan tidak ada kerugian negara. Menurut Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2008 mengenai Strategi Nasional Pencegahan Korupsi, pencegahan korupsi perlu dilakukan secara lebih optimal, sehingga dibutuhkan upaya yang dilaksanakan bersama oleh kementerian, lembaga, pemerintah daerah, pemangku kepentingan lainnya, dan KPK dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Yang ketiga yaitu penegakan hukum korupsi Indonesia. Menurut Tampu Bolon, efektivitas penegakan hukum tidak hanya ditentukan oleh faktor aparat penegak hukum semata, melainkan juga ditentukan oleh faktor perundang-undangan dan faktor budaya hukum. Dan menurut Romli Atma Sasmita, memandang adanya faktor lain yang memegang peranan penting dalam konteks fungsi dan peranan hukum dalam pembangunan, yaitu pemberdayaan birokrasi. Adapun pilar-pilar penting penegakan hukum, khususnya dalam rangka pemberantasan tindak korupsi yang perlu mendapatkan perhatian, yakni peraturan perundang-undangan dan aparat penegak hukum. Selanjutnya yaitu permasalahan penegak hukum. Permasalahan dan kendala penegakan hukum meliputi aspek koordinasi antar instansi, khususnya dalam sistem peradilan pidana. Hal ini disebabkan masing-masing lembaga penegak hukum menjalankan tugas dan tanggung jawab yang berbeda, sesuai ketentuan yang berlaku, yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi oleh Yusyanti 2015. Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai usaha untuk memberantas tindak pidana korupsi dan menyelamatkan keuangan negara
Berbagai produk perundang-undangan, lembaga dan tim khusus telah dibentuk pemerintah guna memerangi tindak pidana korupsi sampai ke akar-akarnya dan menyelamatkan perekonomian keuangan negara semaksimal mungkin. Tahap aplikasi penegakan hukum pidana merupakan suatu proses yang kompleks karena tersangkut banyak pihak, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, lembaga permasyarakatan, dan penasihat hukum yang masing-masing memiliki pandangan-pandangan yang berbeda dalam mencapai tujuan bersama. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan dari rekan saya tadi, yaitu peran pendidikan anti korupsi terhadap pencegahan dan pemberantasan korupsi. Pendidikan merupakan ujung tombak dalam memerangi wabah korupsi yang menjangkit bangsa ini. Sebagai ujung tombak, tentunya peran pendidikan anti korupsi ini menjadi sangat vital dalam mencapai suatu tujuan bangsa Indonesia, yaitu memajukan kesejahteraan. Menurut Agus Wibowo, peran pendidikan anti korupsi ini di sekolah diselipkan pada mata pelajaran seperti pendidikan kewarganegaraan, bahasa, bimbingan konseling, serta matematika. Peran pendidikan anti korupsi ini melibatkan 3 aspek penting, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotorik. Kognitif menekankan pada aspek mengingat atau membuat seperti ide atau kreativitas. Afektif menekankan pada aspek emosi, sikap, dan yang terakhir psikomotorik, yaitu menekankan pada tujuan melatih kecakapan. Selanjutnya kita berbicara tentang kerjasama internasional dalam pemberantasan korupsi. Kasus korupsi ini tidak hanya terjadi di bangsa Indonesia saja, tetapi juga terjadi di berbagai belahan dunia. Banyak organisasi internasional yang mengatur tentang pemberantasan korupsi, dan negara kita juga bergabung dalam organisasi internasional tersebut. Contohnya, yang pertama itu gerakan organisasi internasional, seperti Kongres PBB ke-10, Bank Dunia atau World Bank Institute, Inter-American Convention Against Corruption, OECD atau Organization for Economic Cooperation and Development, dan the African Union Commission. Dan yang terakhir, atau yang kedua, yaitu lembaga swadaya internasional, seperti TIPI atau Marketing Integrity Board dan Transparency International atau TI.